Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Jemaat Immanuel. Kembali berjumpa di program Berkat Pagi. Hari ini kita masih membahas di kitab Galatia. Kita akan langsung saja kepada firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Galatia pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan mulai di ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara semua. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saya akan bacakan ayat ini dari versi lain, yaitu versi Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan buat saudara semua di ayat 1 ini. Saudara-saudara orang-orang Galatia, kalian sungguh bodoh. Entah kalian sudah kena pengaruh siapa, kematian Kristus disalib sudah saya terangkan dengan sejelas-jelasnya kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, di ayat pertama ini merupakan pembukaan surat dari Paulus kepada jemaat Galatia yang cukup belak-belakan, bahkan terkesan Paulus tidak percaya ataupun kaget bahwa hal yang tidak masuk akal bisa terjadi pada jemaat di Galatia saat itu. Kata bodoh yang disebutkan beberapa kali, namun bodoh di sini bukan berarti kemampuan IQ, namun lebih kepada kemampuan mereka tidak berpikir benar, tidak berpikir jernih, karena mereka pada saat itu mau disesatkan. Paulus menegur dengan sangat keras karena beberapa jemaat Galatia mau lebih percaya kepada Injil lain yang mirip Injil tapi bukan Injil, seperti yang telah disebutkan di pasal 1 Galatia pasal yang pertama. Saya bacakan lagi buat saudara semua. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi pada saat itu ada penyesat yang memang dengan sengaja memiliki niat untuk menyesatkan jemaat Galatia di sana, memutarbalikkan Injil Kristus yang sudah mereka percayai dari awal. Kita maju ke ayat yang kedua. Galatia pasal yang ketiga ayat yang kedua. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Injil lain yang menyesatkan ini ternyata mengajarkan bahwa kita menerima keselamatan itu tidak cukup hanya percaya kepada Yesus saja. Namun harus ditambahkan dengan melakukan kembali hukum Taurat, dalam hal ini melakukan sunat. Dalam arti lain, Injil lain ini tidak menganggap pengorbanan Yesus di kayu salib itu cukup untuk menyelamatkan manusia. Namun perlu ditambahkan lagi dengan perbuatan baik manusia, dengan kesalehan, dengan usaha kekuatan manusia. Jadi mereka kurang yakin kalau pengorbanan Yesus itu tidak terlalu mampu untuk menyelamatkan. Luar biasa sekali pemikiran mereka. Sampai akhirnya Rasul Paulus menegur dengan sangat keras dan mengatai mereka orang bodoh. Padahal yang sesungguhnya yang kita percayai bahwa pengorbanan Yesus itu adalah karya keselamatan yang sempurna. Kita ingat lagi sebelum Yesus mati di kayu salib, Ia mengatakan sudah selesai. Yesus sendiri mengatakan sudah selesai, yang artinya sempurna, tidak perlu ditambahkan oleh apapun lagi. Keselamatan hanya karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu sempurna untuk menyelamatkan setiap kita dari dosa. Kita maju lagi sedikit lagi di ayat yang ketiga. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?
Lagi-lagi Paulus mengulangi kembali tegurannya dengan keras. Kenapa kamu sebodoh itu? Di awal sudah memulai hidup dengan Roh Allah, namun kenapa sekarang mau menambahkan keselamatan dengan perbuatan daging ataupun kekuatan sendiri? Apakah mungkin? Tidakkah mungkin kita diselamatkan hanya oleh karena kita percaya kepada Yesus, percaya pada pengorbanan Yesus, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena usaha kita sendiri, tapi sekali lagi hanya oleh karena iman kita kepada Yesus saja. Tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari ketiga ayat yang sudah kita baca pagi hari ini? Bahwa teguran Paulus kepada jemaat Galatia juga bisa menjadi teguran kepada kita hari-hari ini, saudara. Di zaman yang semakin modern, di mana pemikiran manusia semakin berkembang, namun juga pemikiran manusia semakin praktis, akan banyak sekali muncul pengajaran-pengajaran yang terlihat benar, lebih mudah, lebih membuat nyaman untuk dimengerti, untuk dilakukan, namun ternyata menyesatkan dan menjerumuskan. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ataupun pendalaman Alkitab, khotbah di sosial media, karena hal ini sebenarnya sangat menguntungkan, di mana firman Tuhan semakin disebarluaskan. Puji Tuhan, namun sebagai orang-orang percaya, kita perlu jeli, kita perlu peka terhadap semua yang kita dengar. Karena tidak semua yang kita dengar itu benar adanya. Tidak semua yang kita dengar itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, pastikan setiap kita, apabila kita sedang mendengarkan pengajaran, pastikan sesuai dengan Alkitab, Alkitabiah. Apabila saudara mungkin dibingungkan, saudara mungkin juga bisa bertanya ataupun berdiskusi dengan gembala ataupun mentor saudara di gereja. Jangan enggan, sebab pengajaran-pengajaran palsu ini sangat meresahkan dan merugikan orang-orang percaya. Jangan langsung menelan semua informasi begitu saja. Mari kita semua mau belajar untuk setiap harinya berdoa, minta hikmat kepada Roh Kudus untuk kita bisa membedakan mana pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang menyesatkan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus yang akan menyempurnakannya di dalam setiap kita. Amin. Immanuel, Allah beserta kita.